Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Heriani dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan membahas tentang alga atau ganggang. Adapun cakupan pembahasan video kali ini yaitu definisi alga, ciri-ciri alga, struktur tubuh alga, reproduksi alga, klasifikasi alga, dan peranan alga. Alga atau ganggang. Ganggang atau alga adalah protista yang bersifat fotoautotrof yang bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Alga merupakan tumbuhan talus karena belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Alga juga merupakan tumbuhan non-vaskular yang memiliki bentuk yang beragam, uniseluler dan multiseluler, dan berpigmen fotosintetik. Tubuh ganggang terdapat zat warna atau pigmen yaitu vicocyanin yaitu warna biru, klorofil yaitu warna hijau, vicoxanthin yaitu warna perak atau coklat, phycoerythrin yaitu warna merah karoten atau warna keemasan, dan xanthophyll yaitu warna kuning. Ciri-ciri alga merupakan sekelompok organisme yang memiliki klorofil untuk berfotosintesis, eukariotik kecuali pada Cynopita. Tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, umumnya akuatik, mempunyai sifat uniseluler dan multiseluler, termasuk soliter atau berkoloni, pengelompokan berdasarkan pigmen fotosintetik yang dimilikinya, dapat berfotosintesis karena dia memiliki klorofil, mempunyai dinding sel dan kloroplas, bisa juga bergerak atau tidak bergerak, bisa bereproduksi secara aseksual maupun seksual, bisa hidup dengan bebas atau bersimbiosis dengan jamur membentuk likan. Struktur tubuh alga. Sel ganggang mempunyai struktur mirip sel tumbuhan, yaitu bersifat eukariotik atau memiliki membran inti dan mempunyai dinding sel dan kloroplas. Dinding sel ganggang terdapat yang mengandung selulosa, hemiselulosa, silika, kalsium, karbonat, polisakarida, pektin, algin, agar, dan keragenan. Bahan-bahan tersebut membentuk gel, maka ganggang terasa berlendir atau seperti karat. Pada bagian dalam kloroplas sel terdapat ribosom, DNA, pirenoid, dan klorofil. Jenis klorofil antara lain ada klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan ada juga klorofil D, yang semuanya untuk proses fotosintesis. Hasil fotosintesis ganggang digunakan untuk metabolisme sel dan kelebihannya akan disimpan sebagai cadangan makanan di dalam pirenoid. Gambar struktur sel tubuh alga. Struktur sel tubuh alga terdapat stigma, nukleus, nukleus, kloroplas, aparatus Golgi, vakuola, flagel, ribosom, mitokondria, pirenoid, dan juga ada vakuola kontraktil. Reproduksi alga. A. Secara aseksual atau vegetatif, yaitu pembelahan binar, pembentukan zoospora, dan fragmentasi. Pertama, pembelahan binar yaitu pada ganggang uniseluler, contohnya chlorella dan euglena. Kedua, fragmentasi yaitu pada ganggang berbentuk benang, contohnya Spirogyra, Laminaria, dan Sargassum. Ada juga yang ketiga, pembentukan spora, contohnya yaitu Chlamydomonas dan Ulothrix. B. Secara seksual atau generatif, yaitu dengan cara isogami, anisogami, dan oogami. Pertama, isogami, yaitu perkawinan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Yang kedua ada anisogami, yaitu perkawinan antara sel kelamin jantan dan betina yang memiliki bentuk sama namun ukurannya beda, atau jantannya itu lebih kecil. Yang ketiga ada oogami, yaitu perkawinan antara organisme berbeda jenis kelamin namun sudah punya gametanium jantan dan betina, masing-masing menghasilkan spermatozoid dan ovum. Siklus reproduksi alga. Contohnya itu proses reproduksi pada Chlamydomonas. Reproduksi seksualnya tahapan pertama dari tahap mitosis menjadi gamet. Gamet ada gamet positif dan gamet negatif, menjadi gamet dengan inti haploid, menjadi zigospora dengan inti diploid, menuju ke tahapan meiosis. Dari tahapan meiosis menjadi zigospora, dan selanjutnya menjadi sel dewasa. Yang kedua adalah reproduksi aseksual, yaitu dimulai dari tahapan mitosis menuju ke zoospora dan menghasilkan sel dewasa yang telah matang yang berinti haploid.
Klasifikasi alga. Alga diklasifikasikan berdasarkan jenis pigmen yang dimilikinya, serta cadangan makanannya yaitu, pertama ada Phaeophyta atau alga coklat. Ciri-ciri umum memiliki pigmen fukosantin coklat yang dominan, mengandung klorofil, cadangan makanan berupa karbohidrat yang disebut laminarin dan asam alginat. Memiliki talus berukuran raksasa atau 100 meter, hidup menempel atau sesil, dan menghasilkan gamet yang motil. Contohnya yaitu Fucus, Sargassum, Turbinaria, dan Laminaria. Hutan bawah laut dibentuk oleh alga coklat, misalnya Macrochytis sp, yang merupakan kelompok alga coklat terbesar. Tingginya bisa mencapai 150 meter. Hutan tersebut menjadi tempat mencari makanan bagi banyak spesies laut, misalnya anjing laut dan ikan. Dapat kita lihat pada gambar, ada gambar Turbinaria dan juga ada contoh gambar dari Macrochytis. 2. Rhodophyta atau alga merah, atau mencakup 4.000 spesies. Ciri-ciri umumnya memiliki pigmen phycoerythrin atau merah yang dominan, cadangan makanan berupa karbohidrat yang disebut fluorid, hidup di perairan laut dalam, walaupun ada yang hidup juga di air tawar. Tidak menghasilkan gamet yang motil, memiliki bentuk seperti rumput sehingga sering disebut rumput laut. Contohnya yaitu Batrachospermum, Gelidium, Eucheuma, Gracillia, dan Chondrus. Dapat dilihat pada gambar yang ada di bawah. Ada gambar Gelidium, Gracillia, Chondrus, dan Plumanaria. 3. Chrysophyta atau alga keemasan. Ciri-ciri umum, pigmen, klorofil A, ada klorofil C, fukosantin, karoten yang dominan, dan xanthofil. Eukariotik, tubuh berbentuk talus atau multiseluler, walau juga ada yang uniseluler. Habitat di air tawar dan di air laut. Berperan sebagai plankton di perairan. Reproduksi aseksualnya dengan cara pembelahan, berwarna kuning kecoklatan, hijau kekuningan, dan kuning keemasan. Klorofilnya klorofil A dan C, dinding selnya itu silika, hemiselulosa, dan pektin. Contohnya yaitu diatom, navicula, clitotella, dan pinularia. Contoh alga keemasan Chrysophyta. Dapat kita lihat pada gambar, ada contoh alga keemasan atau Chrysophyta. Yang pertama itu ada Sinura, berikutnya ada Navicula sp, yang di bawahnya ada Pinularia viridis, yang bulat ini namanya diatom, dan yang di samping diatom itu Pinularia sp. 4. Chlorophyta atau alga hijau. Ciri-ciri umum, kelompok alga yang memiliki anggota paling banyak, memiliki pigmen dominan klorofil A dan B, pigmennya itu karotin dan xanthofil, uniseluler atau juga bisa koloni, dinding sel yaitu selulosa, cadangan makanan berupa pati, eukariotik, habitat umumnya di perairan tawar dan laut, dapat juga hidup pada bebatuan, tumbuhan, ataupun tanah yang lembab. Reproduksinya dengan sigami, konjugasi, spora, pembelahan sel, dan fragmentasi. Contohnya yaitu ulva, chlorella, dan volvox. Dapat dilihat pada gambar yang ada di bawah. Siklus reproduksi Chlorophyta. Reproduksi seksual dan aseksual pada alga hijau, yang dimana reproduksi seksualnya dimulai dari tahapan oogonium, menuju ke tahapan anterozoid, dari anterozoid menjadi telur, dari telur dia menjadi zigot, dari zigot dia menjadi zoospor, dan selanjutnya membentuk koloni baru. Yang kedua ada reproduksi aseksualnya, dimulai dari tahapan anteredium, menuju ke tahapan zoosporangium, menjadi zoospora, dan membentuk koloni baru. Cyanophyta atau alga hijau biru. Ciri-ciri umumnya, prokaryotik, disebut juga cyanobacteria atau cyanophyceae. Klorofilnya ada klorofil A dan tersebar di sitoplasma. Pigmennya vicocyanin yang paling dominan, ada juga karoten dan phycoerythrin, dinding sel peptidoglycat, cadangan makanan berupa glikogen, cyanovisin atau lipoprotein, dan dia berhabitat di perairan laut,
perairan laut, tawar, dan tempat-tempat lembab, dan dapat hidup di lingkungan yang ekstrim. Reproduksinya dengan cara pembelahan sel, fragmentasi, dan juga dengan cara spora vegetatif. Contohnya yaitu Coccorochus, Gleoclapsa, Polychaetes, Oscillatoria, dan Nostoc. Berikut contoh Cyanophyta atau alga hijau biru. Ada gambar Coccorococcus, ada juga gambar Gleocapsa maksudnya, ada juga gambar Oscillatoria, ada juga gambar Merismopedia, dan juga ada gambar Gloeotritica. Peranan alga bagi kehidupan. Yang pertama yaitu ada chlorella, yang dimana chlorella ini sebagai sumber makanan suplemen bergizi tinggi. Selanjutnya ada diatom sebagai bahan peledak, campuran semen, bahan penggosok, bahan isolasi, dan juga sebagai pembuatan saringan. Selanjutnya ada Laminaria lavaniae, yaitu sebagai pupuk pertanian dan makanan ternak karena mengandung kalium. Selanjutnya ada alginat, yaitu sebagai bahan campuran es krim. Selanjutnya ada Laminaria digitalis, yaitu sebagai penghasil yodium untuk obat penyakit gondok. Ada juga Chondrus, yaitu sebagai penghasil minuman coklat. Selanjutnya Fucus, dan ada juga selanjutnya Macrochytis, yaitu sebagai pengental produk makanan, industri, dan alat-alat kecantikan. Selanjutnya ada juga Eucheuma, yaitu dimanfaatkan untuk makanan suplemen kesehatan, atau juga dapat dimanfaatkan sebagai gelatin yang digunakan antara lain untuk pembuatan kue kering. Dan selanjutnya ada Gelidium, yaitu sebagai bahan dasar pembuatan agar-agar. Demikianlah video yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan apabila video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.